muncul kejanggalan. Ternyata pelapor sendiri justru diduga memiliki identitas ganda dengan dua paspor aktif yang berbeda nama, AC dan ACT. Vanessa mengaku tidak mengenal nama pelapor tersebut, yang tidak sesuai akibat proses hukum tidak berjalan dengan benar, dan pemeriksaan dikabarkan dilakukan dengan cara yang keras meskipun Vanessa bukan tersangka kasus terorisme atau kejahatan berat. Ketiga, kurangnya transportasi. Beberapa hari terakhir penyidik menyampaikan secara lisan bahwa kasus telah memasuki tahap kedua penyidikan, namun tidak ada surat resmi atau dokumentasi yang diberikan. Tidak ada penjelasan mengenai fokus tahap kedua, siapa yang akan diperiksa atau memberitahu resmi apapun. Hal ini membuat kami bertanya, apakah proses hukum yang berjalan adalah sah atau merupakan bentuk penculikan, perlakuan melanggar hak asasi manusia dan prosedur hukum. Sejak hari pertama, hari ke-6 penahanan, keluarga dan kuasa hukum dilarang untuk mengunjungi Vanessa tanpa alasan jelas. Hanya dikatakan sesuai dengan SOP penyidik. Padahal Vanessa adalah seorang ibu dengan anak kecil yang membutuhkannya, bukan teroris atau disuruh masuk hanya karena dengan alasan bahwa kami diperintah dari pimpinan. Saya bertanya, ini kenapa kami tidak bisa dimasuk? Ini perintah pimpinan, tidak ada rekaman hukum. April 2026, kedua permohonan tersebut mendapatkan tanggapan yang jelas. Keluarga juga tidak pernah diberitahu mengenai perkembangan kasus ini. Bagaimana dengan rakyat biasa? Masuk akal nggak, ibu-ibu? Bagaimana berusaha nama baik institusi? Kepada pengurus Bayangkari se-Indonesia, Vanessa adalah bagian dari keluarga besar Bayangkari yang selalu berdiri bersama dalam suka dan duka. Kami meminta pihak kepemimpinan Bayangkari mengambil langkah konkret, bukan hanya kata-kata, untuk memastikan Vanessa mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya dia terima sebagai anggota Bayangkari dan warga negara Indonesia. Baik, selamat siang Cumi Lovers, tepat di tanggal 1 April 2026. Saat ini saya berada di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, yang dimana saat ini sedang berlangsung perihal demo yang mereka menuntut bahwa pembebasan untuk Ibu Bayangkara, yaitu Ibu Vanessa. Yang kita ketahui, sebenarnya kasus ini tuh sudah berjalan semenjak 6 Februari 2026 dengan latar belakang Ibu Vanessa tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, tetap mulai dari pukul 2.30 siang sampai dengan 20.30 pagi hari. Lalu di sisi lain, tim hukum dari Pak Nyoman Rey beserta aktivis Justice dari Gaskan turut hadir langsung untuk mengawal proses pemeriksaan tersebut di Mabes Polri. Kuasa hukum dari Ibu Vanessa sendiri mengatakan bahwa kliennya tidak memiliki dasar bukti penyidikan yang cukup, serta sebelum membuktikan kebenaran identitas pelapor dan terlapor. Pak Nyoman Rey mengatakan bahwa bukti yang disampaikan oleh kliennya Ibu Vanessa diakui oleh pihak penyidik harus diteliti terlebih dahulu lebih dalam, salah satunya karena ditemukannya ketidaksesuaian nama dalam administrasi dokumen terkait. Info yang kita dapat bahwa menurut kabar yang beredar bahwa Bu Vanessa terlambat mendaftarkan KTP-nya di salah satu dinas terkait tentang statusnya. Dari pihak kuasa hukum dari Ibu Vanessa, yaitu Pak Nyoman Rey, menyampaikan hasil pemeriksaan memperkuat dugaan adanya kriminalisasi terhadap Ibu Vanessa dan sang anak.
Tetapi perlu ditambahkan bahwa proses pemeriksaan ini berjalan lancar karena terlihat adanya upaya perbaikan dan profesionalisme dari Polri seiring dengan implementasi performa dari Polri sendiri. Updatean dari yang kita dapat adalah untuk dari anak-anak Ibu Vanessa sendiri sering menanyai dan suka mencari ibunya sendiri. Terus Ibu Vanessa juga memiliki orang tua berusia 65 tahun yang dimana orang tuanya harus terpaksa merawat cucunya seorang diri dikarenakan Ibu Vanessa sendiri terjerat kasus yang dimana dilaporkan oleh sang suami di Bareskrim Mabes Polri. Dan saat ini Ibu Vanessa juga masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk dirinya dan anaknya. Dan dari pihak kuasa hukum dari Ibu Vanessa sendiri meminta untuk beberapa oknum yang lebih meminta ada beberapa oknum yang saat ini sedang mementingkan dirinya sendiri, dan banyak yang bertanya dari di mana integritas dari sebuah institusi yang dimana institusi tersebut malah memihak seseorang yang sudah jelas menurut kuasa hukumnya memiliki beberapa kesalahan atau mungkin sudah terbukti, tetapi dilihat bahwa oknum tersebut yang dimana suami dari Bu Vanessa sendiri bermain perihal adanya dugaan manipulasi data. Bisa dibilang bahwa seorang oknum Kombes Perwira aktif di Mabes Polri dan anak di bawah umur menjadi korban akibat keegoisan yang diduga didukung oleh penyidik PPA PPO Mabes Polri yang dimana tidak cermat dalam memeriksa data identitas KTP sehingga justru hak anak menjadi terlantar. Ini banyak yang mempertanyakan apakah karena pelapor adalah perwira aktif Mabes Polri. Banyak yang menanyakan tentang integritas dari status pelapor sendiri yang dimana masih aktif di Mabes Polri. Dan saat ini penyidik pun masih bisa dibilang buta hati atau bisa dikatakan penyidik sendiri mengabaikan tugas profesional, serta kita banyak yang mempertanyakan di mana KUHP baru. Lagi saya ingatkan Cumi Lovers, kasus ini sebenarnya sudah tercium pada tahun 2006 yang dimana Kombes ACT sendiri dan Ibu Vanessa menikah dikarenai 3 anak pada tahun 2016 yang dimana muncullah sebuah masalah rumah tangga akibat adanya orang ketiga yang mengaku dihamili, sehingga Ibu Vanessa pergi meninggalkan rumah dan hidup tanpa arah selama 1 tahun pada tahun 2018, yang dimana Bu Vanessa sendiri bertemu dengan orang asing dan memiliki seorang anak, namun orang tersebut kembali ke negaranya tanpa kejelasan. Pada tahun 2020 Bu Vanessa dimintai oleh suaminya untuk kembali dan menerima seorang anak ibu yang berusia setahun saat itu demi mendampingi ACT yang menjabat sebagai Kapolres Alor hingga 2022. Saat itu dengan bantuan ajudan suaminya dibuatkanlah KTP dengan status belum menikah yang dikeluarkan pada tahun 2021. 12 Februari 2026 Ibu Vanessa ditahan di Mabes Polri oleh penyidik PPA PPO dengan alasan dugaan pelanggaran terkait status kartu tanda penduduk, yang dimana sebelumnya penyidik juga melakukan penggeledahan di kamar Bu Vanessa di kediamannya. Hal ini menyebabkan trauma bagi orang tua dan anak di bawah umur. Awalnya keluarga Bu Vanessa mengira proses hukum akan berjalan sesuai aturan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi ini makin lama makin mengkhawatirkan Cumi Lovers. Pertama, adanya tuduhan bertumpuk tanpa dasar. Kedua, adanya kekacauan dalam penanganan kasus. Ketiga, adanya kurangnya transparansi. Dan banyak yang menanyakan pada pihak berwenang hukum dan pengadilan di mana keadilan. Dan saat ini terlihat kondisi para pendemo sedang istirahat, Cumi Lovers. Banyak para pendemo yang di sini sedang menunggu dari kuasa hukum Ibu Vanessa yang dimana saat ini masih berada di dalam gedung Mabes Polri Jakarta. Untuk update lebih lanjut nanti akan saya kabarkan Cumi Lovers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.